pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat, harus tetap semangat ya, karena kita membahas hal-hal yang sedang viral di media sosial. Kita sedang membahas hal-hal mengenai kulit dan segala macamnya ya. Kulit hitam memangnya kenapa sih gitu? Karena kita kerap mendengar yang namanya diskriminasi, terutama karena warna kulit. Kulit hitam tidak boleh ini, kulit hitam tidak boleh itu gitu ya. Ada juga yang justru kebalikannya, kulit putih tidak boleh ini itu dan segala macam. Emangnya warna kulit itu kenapa sih gitu? Di sisi lain nih pemirsa ya, di masa pandemi ini adaptasi kebiasaan baru yang kita lakukan seperti misalnya rajin cuci tangan, pakai masker, itu juga kerap menimbulkan masalah kulit. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dokter kulit nanti ya, tapi sebelumnya kita simak dulu informasi yang sedang viral. Ada yang kena kanker kulit karena pakai skincare yang kaleng-kaleng. Masya Allah, kita lihat dulu yuk. Sahabat semangat, banyaknya produk skincare yang dijual bebas di pasaran harus menjadi perhatian kita. Di beberapa tempat, skincare ilegal atau palsu masih diperjualbelikan. Baru-baru ini, kisah seorang remaja menjadi viral karena terkena kanker kulit stadium 2 akibat menggunakan skincare palsu. Cerita ini pertama kali dibagikan akun Twitter @Yurnia. Aku kena kanker kulit stadium awal. Kulitku yang awalnya beruntusan terus jerawat meradang, sekarang jadi melepuh. Demikian isi chat yang dibagikan akun tersebut. Wanita yang diketahui bernama Husna ini menyarankan agar orang-orang lebih teliti dalam membeli produk skincare, terutama bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Jangan lihat dari review dari YouTube, snapgram artis, dan lain-lain. That's not true, tulisnya. Dalam postingan lainnya, Husna berharap informasi yang dibagikannya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ia juga menceritakan kondisinya sekarang. 30% wajahku sudah mulai membusuk karena dekat mata. Mata kiriku sudah mulai tidak jelas. Kankerku pertumbuhannya cepat, aku sudah stadium 2, ujarnya. Membeli produk skincare memang harus jeli dan teliti. Mengutip Business Insider Singapura, tidak ada produk kecantikan yang bersih. Namun, semua setuju jika bahan-bahan harus aman untuk tubuh. Entah sumbernya alami atau produksi laboratorium. Wah, menurut sahabat semangat, skincare itu penting gak sih? Masya Allah, ini sedih ya lihatnya ya. Untuk lebih mendalami soal yang namanya skincare ya, penting atau enggak sih? Kita sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual Dr. Ambar, dokter spesialis kulit Rumah Sakit Andisa Cikarang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, ini seberapa penting sih yang namanya pakai skincare itu? Karena ini lagi viral nih. Pakai skincare sembarangan, tahu-tahu kena kanker kulit. Nah, memangnya skincare itu sepenting apa, dok? Kalau penggunaan skincare sebagai daily routine, artinya perawatan sehari-hari, itu wajib. Tapi tergantung dari masalah yang dialami pasien yang bersangkutan ya. Misalnya untuk kasus jerawat gitu. Penggunaan skincare-nya itu akan sangat berbeda jika dia mengalami masalah seperti penuaan atau hiperpigmentasi atau yang sering dikenal di masyarakat dengan melasma. Jadi penggunaan skincare itu tergantung masalah dan tipikal kulitnya. Jadi kita harus bisa memilih kosmetik skincare apa yang sesuai dengan tipe kulit kita dan masalah yang dihadapi. Jadi kalau dibilang seberapa penting, skincare itu sangat penting kalau ingin mewujudkan kulit yang sehat. Kalau gitu bagaimana cara membedakan produk skincare yang KW dan yang asli, dokter? Yang pasti itu dari izin BPOM ya, karena semua skincare yang telah teregulasi di BPOM itu akan melalui proses registrasi bahan-bahan aktif yang bisa digunakan secara bebas. Kan ada dua ya, produk-produk untuk perawatan itu ada yang memang dia produk over the counter, produk bebas yang bisa digunakan itu kadarnya tertentu dan itu ada aturannya di BPOM teregulasi. Jadi dia tidak boleh digunakan, dia bisa digunakan tanpa pengawasan dari dokter kulit. Sedangkan ada juga produk yang harus digunakan dengan pengawasan dokter kulit. Produk ini adalah produk etikal atau produk resep. Tapi ada yang tergolong benar-benar, jadi memang itu skincare ada yang OTC yang bisa digunakan dan ada yang harus diresepkan.
Tapi dokter, yang namanya kanker kulit itu kan pastinya tidak terjadi secara tiba-tiba kan dok. Nah, bagaimana tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kulit kita ini tidak cocok dengan sebuah produk skincare dok? Bila kita menggunakan suatu skincare untuk pertama kali, yang harus dilihat itu ada dua reaksi dari reaksi penggunaan skincare itu. Yang pertama adalah reaksi akibat efek samping dari bahan aktif dari skincare itu sendiri. Yang kedua itu adalah reaksi alergi akibat tidak sesuai. Alerginya dia bisa alergi dermatitis kontak ya istilahnya, bisa dia alergi kontak karena alergi, jadi dia harus melewati, pertama dipakai nggak apa-apa, tapi setelah pemakaian berapa lama mulai muncul keluhan, misalnya merah, gatal, terkelupas. Ada juga yang namanya dermatitis kontak iritan. Kalau iritan dia akan kena di bagian manapun, berarti kulit si pasien yang bersangkutan ini bila kena dengan bahan kimia yang tidak sesuai, dia akan langsung merah setempat tanpa melalui proses pengenalan alergennya. Jadi dia biasanya akan langsung kemerahan. Berarti jenis-jenis skincare itu ada berapa dok? Skincare yang digunakan itu kan tergantung fungsinya. Ada 4 sih sebenarnya skincare dasar, yaitu skincare untuk membersihkan wajah, skincare untuk melembabkan wajah, terus skincare untuk mencegah suatu penyakit, misalnya dia bermasalah dengan jerawat, berarti dia akan menggunakan produk-produk skincare untuk mencegah misalnya produksi minyak yang berlebih. Kemudian yang terakhir yang harus wajib itu skincare untuk prevention, untuk mencegah misalnya penggunaan sunscreen. Penggunaan sunscreen pada kasus hiperpigmentasi di wajah itu wajib. Jadi balik lagi dok, tahap kemunculan kanker kulit itu seperti apa dok? Kanker kulit itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada 3 tipe kanker kulit dasar yang paling sering dialami, itu adalah karsinoma sel basal, karsinoma sel squamous, dan melanoma. Yang mengenal stadium yang paling ditakutkan itu kalau terjadi melanoma. Nah, hubungannya dengan skincare apa? Ada beberapa skincare yang efek sampingnya yang bersifat eksfoliatif ya, saya tekankan di sini, dia bersifat fotosensitif. Artinya pada saat terkena matahari itu dia akan memberikan reaksi. Nah, skincare pada saat kita menggunakan skincare seperti ini, kita harus mencegah efek samping dari penggunaan skincare ini dengan pemberian sunscreen yang adekuat, yang sunscreen yang benar. Jadi bisa saja kandungan bahan kimia itu yang lama digunakan itu bisa memicu suatu kanker kulit, itu bisa. Tapi penggunaannya tidak benar. Yang kedua juga, kalau skincare itu digunakan dengan bahan-bahan mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti merkuri, ya, itu akan membuat iritasi lama, terus kemudian jadi luka, kemudian perlukaan yang neglected, yang tidak tertangani, itu bisa memicu kanker. Tapi kan yang namanya merkuri itu kan kerap tidak dituliskan ya di sebuah produk skincare itu. Ada tidak dokter nama-nama kandungan yang harus kita waspadai ketika beli? Itu kan tidak mungkin baca ada merkuri ya dok ya. Ada nggak nama-nama lain yang lebih harus kita waspadai begitu dok? Rata-rata beberapa produk yang saya tahu mengandung merkuri itu tidak mencantumkan merkuri sebagai produknya. Kita biasanya hanya melihat fisik dan bau, dan memang kalau produk skincare mengandung merkuri tidak akan diterima oleh BPOM, tidak akan diberikan regulasi oleh BPOM. Jadi kalau mau menghindarkan produk abal-abal atau produk berbahaya, gunakan produk yang BPOM. Kalau impor gimana dok? Impor itu biasanya kita di Indonesia tuh berpegang dari 2, ada yang Badan POM negara setempat dan Badan POM kita. Jadi kadang ada produk luar yang masuk, misalnya dia dari Amerika, dia FDA approve. Itu kita biasanya pakai karena FDA approve itu biasanya sudah melewati trial dan evidence based medicine-nya, bukti klinis ilmiah itu sudah tertinggi biasanya. Jadi kalau biasa dia masuk ke Indonesia, dia FDA approve, biasanya kita pakai. Kita biasanya nunggu BPOM approve, tapi biasanya FDA approve itu
kadang di BPOM approve juga. Kalau gitu bagaimana tips merawat kesehatan kulit nih dokter nih? Baik itu dengan maupun tanpa produk skincare, apalagi di masa pandemi seperti ini dok. Kalau tanpa produk skincare, terus mengharapkan hasil yang maksimal itu kayaknya kurang tepat. Ya, penggunaan skincare itu wajib, tergantung masalah. Tapi pertama kita harus tentukan dulu tipe kulitnya apa, skin type ya. Skin type kita itu kan pada dasarnya ada 3, ada yang oily, ada yang dry, ada yang mix, campuran. Nah, di samping skin type yang 3 itu, kita juga harus tahu skin conditioning-nya. Pada saat itu dia mengalami apakah kelembabannya bagus, apakah ada masalah misalnya hiperpigmentasi, apakah ada masalah jerawat, dan masalah ini pun harus dibedakan lagi derajat keparahannya. Itu tuh sangat mempengaruhi pemilihan skincare. Bagi yang sahabat TV Badar, mungkin yang sekarang generasi milenial yang akrab dengan media sosial, dengan YouTube, kemudian ingin mencoba produk, sebaiknya dicoba yang BPOM. Terus kenal dengan masalah kulit sendiri, kenal type skin sendiri, jangan asal nyoba karena reviewnya banyak. Terus yang ketiga itu sebenarnya yang orang harus ngerti product knowledge. Product knowledge artinya kita mengenal produk itu. Setidaknya kita tahu ya untuk masalah jerawat, misalnya skincare yang boleh kita gunakan, misalnya gini, untuk mencegah komedo berlebihan kita bisa menggunakan benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide yang OTC yang bisa diterima dan dipakai itu sekitar 2,5%. Jadi memang harus ngerti, oh iya, ketika saya memilih untuk menggunakan benzoyl peroxide, saya akan pilih yang 2,5%, bukan 5%, karena efek sampingnya setelah dia menggunakan di atas 5%, pasti kulitnya akan kemerahan, terkelupas, akhirnya butuh penanganan lanjut dan lanjut lagi. Jadi itu penting ya, kita banyak membaca, jadi tahu masalah kita sendiri dan tahu produk yang beredar itu sebenarnya produk yang bagaimana yang bisa kita pakai. Wah, menarik ya. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita bersama Dr. Ambar usai jeda berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.